681 Uang keluarga Huo bukan dari angin kencang. Keduanya saling berbicara satu sama lain. Li Mingfang berpura-pura terkejut. Apakah keluarga Huo menuntut begitu ketat? 10.000 yuan seminggu, atau dari keluarga Huo. Siapa yang percaya? Namun, kakek Huo memang terkenal keras kepala. Jika dia yang mengaturnya, memang ada kemungkinan itu. Tentu saja, uang keluarga Huo bukan berasal dari angin kencang. Siapapun yang menginginkan, kenapa? Yan Jingyi melirik Liu Chen, lalu dia berkata kepada ibunya, jika kamu ingin meminjam uang, tulis saja Iyo. Ayo kita pergi ke kantor polisi untuk menemui polisi. Jika Anda tidak membayar kembali dalam waktu yang ditentukan, Anda harus bertanggung jawab. Melihat ini, seorang wanita kaya tidak bisa tidak membujuknya. Sang Xia hanya memiliki 200.000 yuan, nyonya muda kedua, ini adalah sepupumu, dan itu adalah hal yang baik bagi mereka untuk mengejar mimpinya. Yan Jingyi menoleh dan menatap orang yang berbicara dengan sedikit tak berdaya. Petik 2. Kalau tidak, nyonya ini akan berbicara kepada kakek. Jika dia bersedia, jangankan 200.000 yuan, 400.000 yuan pun akan aku berikan. Liu Chen sedikit tidak terima. Dulu kamu bahkan mampu membayar 1 juta yuan, sekarang hanya 200.000 yuan, bagaimana mungkin tidak ada? Bibir Yan Jingyi yang dingin tiba-tiba menembaknya seperti pisau es. Liu Chen tiba-tiba mendengar suara keras Yan Jingyi yang bergetar. Yang Guifang selalu merasa kasihan pada cucu satu-satunya ini dan menjualnya dengan menyedihkan. Kamu tidak setuju untuk membayar uang sebelumnya, dan adikmu tidak bisa belajar di luar negeri. Tapi sekarang, kesempatan besar ada di depan adikmu. Kenapa? Aku tidak bisa mempercayai Brian, bahkan nenekmu. Adikmu dilahirkan untuk menjadi bintang, dan mungkin dia akan lebih terkenal daripada kamu di masa depan. Beberapa wanita sudah mengetahui dari Li Mingfang bahwa Yan Jingyi adalah seorang entertainment. Tetapi ada tekanan dari keluarga Huo, dan orang yang mengetahui identitas aslinya tidak berani bicara sembarangan. Seorang selebriti wanita menikah dengan keluarga kaya, tetapi sebenarnya mereka agak meremehkan. Namun, desa Heiyun baru saja dibuka beberapa hari dan sudah populer di seluruh negeri. Katanya, film investasinya juga sangat menarik. Kali ini, Li Mingfang mengundang Yan Jingyi sebenarnya ingin mencari kesempatan untuk berinvestasi di desa Heiyun. Fu lamanya mengatakan bahwa desa Heiyun memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Pendirinya tahu bahwa mereka menggunakan tangking dan bayi meriang untuk membangun momentum dan memposisikan kelompok konsumennya lebih awal. Menghasilkan uang orang kaya adalah pilihan yang paling bijak. Nenek, jangan bicara sembarangan di depan semua orang. Jelas-jelas bibi merasa berhutang terlalu banyak padaku dan malu untuk meminta uang. Mengapa aku tidak mau memberikannya? Ekspresi Yan Jingyi tampak sangat sedih. Petik 2. Sejak kecil, aku belum pernah bertemu nenek beberapa kali. Wajar saja aku memiliki hubungan yang tidak akrab denganmu. Tapi, aku ingin dekat dengan nenek. Aku tidak menyangka, saat pertama kali kamu melihatku adalah uang. Yang Guifang adalah orang yang baik. Melihat Yan Jingyi berbicara tentang masalah pribadi di rumah di depan begitu banyak wanita kaya, dia merasa sedikit malu. Kamu juga generasi muda nenek. Tentu saja nenek menyayangimu. Jingyi, lihatlah. Chen Chen sudah sangat dekat. 200.000 yuan tidak banyak untukmu. Bagaimana menurutmu? Beberapa wanita kaya juga melihat bahwa keluarga mereka juga memiliki kerabat seperti itu, dan mereka telah melihat lebih banyak, tetapi nenek muda kedua ini jarang memiliki kerabat yang mengabaikan wajah cucunya. Wanita tua ini terlihat pintar. Tenang adalah orang yang sangat berbakti. Melihat hal ini, ia merasa sedikit jijik pada Yan Jingyi. Yan Jingyi mengangkat alisnya. Petik 2. Jika Nyonya Bai merasa nenekku kasihan, bagaimana kalau kamu memberikan 200.000 yuan ini? 682 nenekku sudah pergi ke bawah tanah. Karena Nyonya muda kedua telah berbicara, aku tidak keberatan menyumbangkan 200.000 yuan ini, jadi aku hanya membantu Yuxi. Terus terang, saya hanya mencoba membuat dia berhutang budi kepada Leng Yuxi. Dia bercanda, apakah Yan Jingyi berhutang budi? Biarkan Liu Chen menulis catatan pinjaman untuk Nyonya Bai, dan menunggu keluarga mereka membayar kembali setelah mereka punya uang. Saya tidak ingin hutang budi kerabat saya berakhir pada saya tidak akan mengakuinya. Dengan tenang, dia melirik Yan Jingyi.
Dia harus mengatakan bahwa kecerdasan wanita ini sangat tinggi sehingga tidak mungkin Yuxi bisa mengalahkannya. Yuxi terlalu impulsif dan terlalu bergantung pada keluarganya. Mendengar itu, Yang Guifang sedikit kesal. Petik 2. Jinyi, lihat apa yang kamu katakan. Untuk apa kita berbagi keluarga dengan begitu jelas? Aku dan nenek sudah cukup jelas. Apakah nenek tidak ingat? Yan Jinyi tersenyum. Yang Guifang terkejut dan tiba-tiba teringat bahwa dia dirawat di rumah sakit sebelumnya, dan dia tidak memberi sepeser pun uang untuk menantu perempuannya. Aku dengar cucu perempuan ini telah banyak berubah dari sebelumnya, sepertinya itu benar. Tapi, dengan hati-hati, ia melihat ke arah ketenangan dan hatinya masih sedikit gugup. Ia tidak ingin terlibat dalam hubungan apapun dengan keluarga Bai. Bahkan jika Brian benar-benar menulis IOU, sesuai dengan karakter putra dan menantunya, ia tidak akan mengembalikannya. 200.000 yuan saja, anggap sebagai hadiah pertemuan, tidak perlu mengembalikannya. Yang Guifang tersenyum lembut, tunggu sebentar, aku akan menyuruh orang untuk mengambilnya. Yang Guifang ragu-ragu, ini tidak bagus, kan? Tidak masalah, nyonya muda kedua adalah teman kami. Keluarga Nyonya Bai juga tidak kekurangan uang. Sangat bagus untuk membantu pemuda ini menyelesaikan mimpinya. Benar, hari ini adalah pesta teh yang disiapkan oleh Nyonya Fu. Bagaimana jika kalian juga duduk dan makan? Macaron ini rasanya enak dengan kopi, cicipi. Di mana Yang Guifang pernah melihat teh yang begitu indah dalam hidupnya, dia langsung merasa sedikit tersentuh. Hanya saja, Yan Jinyi sangat kesal saat melihat Yan Jinyi duduk di meja yang sama. Hanya dengan merusak reputasi Yan Jinyi, para wanita kaya ini bisa memutuskan hubungan dengannya. Saat memikirkan ini, Yang Guifang memandang Yan Jinyi dengan hati-hati, suaranya terdengar sedikit takut. Jinyi, bolehkah aku duduk? Aku tidak makan, hanya saja saat aku sudah tua, kakiku terasa sakit. Sesaat kemudian, Nyonya Kuan mencium bau gosip dan matanya tertuju pada Yan Jinyi. Tampaknya karakter Nyonya muda kedua ini tidak begitu baik. Sangat mungkin dia akan menyiksa orang yang lebih tua. Jika tidak, mengapa nenek kandungnya menunjukkan ekspresi seperti ini? Yang Guifang jelas lupa bahwa Yan Jinyi adalah seorang aktor yang teliti dan rajin. Yan Jinyi mengambil tisu di atas meja dan menyeka sudut matanya. Petik 2. Nenek, apa kamu masih tidak mau memaafkanku? Kematian ibu dan ayah benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku mengikuti wawancara pertama dalam hidupku pada hari kecelakaan mobil. Sutradara meminta ponsel untuk dimatikan. Jika aku tahu aku akan melewatkan pertemuan terakhir dengan orang tuaku, aku tidak akan pergi ke wawancara. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan orang tua pemilik asli pada hari kecelakaan mobil. Ingatan pemilik asli tidak jelas, dia hanya mengarangnya. Yan Jinyi menangis dengan sangat sedih, aku ingin menghidupi keluargaku. Kau tidak suka melihat ayah, mereka memilih untuk meninggalkan rumah dan memutuskan hubungan dengan Anda. Saya iri pada orang lain karena memiliki nenek sejak saya masih kecil. Banyak teman sekelas yang mengatakan bahwa nenek saya telah pergi ke bawah tanah sejak lama. Guci itu membusuk. 683 Sekarang aku benar-benar tidak punya uang. Berbicara tentang ini, wajah Yang Guifang seketika menjadi gelap. Huo Qingyuan diam-diam menarik roknya dan menggigit bibir bawahnya. Setiap kali kakak ipar kedua bermain, dia hanya bisa berbisik. Sudah sebesar ini, aku sudah bertemu nenek beberapa kali. Aku tidak berani dekat denganmu. Yan Jinyi menyeka hidungnya dengan keras. Nenek, setiap kali nenek hanya peduli dengan sepupunya. Bukankah nenek tidak memiliki cucu seperti aku? Tiba-tiba, terdengar suara orang yang sedang merokok melon di sebelahnya. Bibir Yan Jinyi sedikit berkedut. Dia tidak perlu menunjukkan ekspresi yang begitu jelas. Yang Guifang takut citranya akan hancur. Ia buru-buru maju dan menepuk bahu Yan Jinyi. Anak bodoh, kamu juga harta nenek. Sejak orang tuamu meninggal, nenek selalu memikirkanmu setiap hari. Bagaimana bisa tidak ada kamu di dalam hatiku? Yan Jinyi terisak. Ia sedikit mengangkat matanya dan menatap Yang Guifang dengan mata aprikotnya yang berkaca-kaca. Tentu saja benar. Nenek tidak akan memaksaku, kan? Yang Guifang mengangguk. Yan Jinyi menatap Liu Chen dengan ragu. Bibi Vienes sudah mengambil beberapa juta yuan dariku. Sebelumnya, aku diam-diam memindahkan 1 juta yuan dari Huo Qingyuan dan ketahuan. Nenek, aku benar-benar tidak punya uang sekarang.
Manajer Huo sangat ketat padaku. Jangan membenciku karena aku tidak bisa memberikan 200.000 yuan ini. Huo Qingyuan yang melihat namanya dipanggil, tiba-tiba mengangguk dengan tulus. Petik 2. Ya, kakak kedua sangat ketat dalam mengurus kakak ipar kedua. Kakak ipar kedua adalah yang paling miskin di antara keluarga kaya, sama sekali tidak ada satupun. Tenang agak terkejut, sejauh yang dia tahu, Huo Zishen bukanlah orang yang pelit. Apakah hubungan antara Yan Jingyi dan Huo Zishen tidak terlihat begitu dalam? Benar juga, berapa banyak cinta sejati yang bisa ditemukan di keluarga kaya, dan mereka mungkin hanya bermain-main. Jika memang begitu, mungkin Yuxi masih punya kesempatan. Memikirkan Leng Yuxi yang menangis setiap kali Huo Zishen disebutkan, dia merasa pusing dengan ketenangannya. Mengapa dia melahirkan seorang putri yang begitu keras kepala, tidak mirip dengan kakaknya? Bibi, aku sudah bilang aku akan memberikan 200.000 yuan ini. Bibi jangan mempersulit nyonya muda kedua. Sikap tenang terhadap Yang Guifang sangat baik. Senyumannya hangat dan lembut. Resor nyonya muda kedua Viennes baru saja dibuka. Mungkin semua simpanan di tubuhnya telah diinvestasikan. Butuh waktu untuk kembali ke kantor. Tenang, kau bisa bicara sendiri. Dengar mungkin, tapi sekarang. Tatapan Yan Jingyi tertuju padanya. Aku jarang berada di samping ibuku sejak aku masih kecil. Bahkan dia tidak bisa menemani ibuku ketika dia sakit parah. Untungnya, sekarang pengobatan sudah berkembang, dan orang tua itu pergi kultivator nasional menghela napas dengan tenang. Melihat Anda, Sang Xia teringat pada ibu saya sendiri. 200.000 yuan ini tidak memerlukan pinjaman. Dia selalu memiliki dendam yang jelas. Yan Jingyi adalah Yan Jingyi, jadi dia tidak boleh marah pada orang tua ini. Seperti yang dia katakan, bantu Yuxi mengumpulkan kebajikan. Menurut temperamen gadis itu, mungkin dia akan berurusan dengan Yan Jingyi di masa depan. Karakter yang tenang ini memang sedikit lebih baik daripada putra dan putrinya. Mungkin dipengaruhi oleh suaminya. Huo Zishen berkata bahwa ayah dari saudara laki-laki dan perempuannya sangat baik. Yang Guifang membenamkan kepalanya dan tampak semakin bodoh. Petik 2. Terima kasih, Nyonya Bai. Anda benar-benar orang yang baik. Mungkin anak Nyonya Bai juga sudah besar, kan? Saat membicarakan tentang anaknya, matanya yang tenang penuh dengan kasih sayang ibu. Ya, ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Semuanya sudah berumur 20 tahun, dan anaknya adalah seorang kakak laki-laki. 684 benar-benar orang yang menyedihkan. Yang Guifang ikut tertawa. Nyonya Bai begitu anggun dan cantik, putri Anda pasti juga cantik. Dengan tenang, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka kunci layar. Wallpapernya dingin dan hujan. Ini adalah putriku. Satu-satunya gadis di keluarga ini telah dimanjakan sejak kecil. Yang Guifang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan menyentuh layar, matanya penuh dengan kasih sayang yang langka. Dia pasti akan menikah dengan orang baik di masa depan. Senyum di sudut mulutnya menjadi kaku. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yan Jingyi. Orang yang disukai putrimu pasti sangat bahagia. Dengan tenang tidak menjawab, hanya tersenyum asal-asalan. Aku benar-benar berharap bisa bertemu dengan putri Nyonya Bai. Yang Guifang tiba-tiba menghela nafas. Melihat putriku. Yang Guifang tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak waras. Wei Yai terbatuk, dia berpikir bahwa gadis kecil yang begitu cantik pasti lebih tampan. Selain itu, tadi Nyonya Bai berkata bahwa saya harus berterima kasih secara pribadi atas nama putri Anda. Bagaimana mungkin Yuxi bisa bertemu dengan nenek Yan Jingyi? Mungkin dia akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Dengan tenang dan menolak, Yuxi pergi ke luar negeri. Bibi tidak perlu begitu sungkan. Yan Jingyi melihatnya sepanjang waktu. Keluarga ini benar-benar tidak bisa diselamatkan, bahkan neneknya lebih tulus kepada orang luar. Menurut ingatan, orang tua pemilik asli tidak terlalu dekat dengannya. Benar-benar menyedihkan. Aku tidak bisa menahan diri untuk menyentuh pipiku sendiri, dan berkata dalam hati, aku akan mencintaimu dengan baik. Kakak ipar kedua, apa kamu benar-benar menginginkan 200.000 yuan ini? Huo Qingyuan berbisik di telinga Yan Jingyi. Bukan untukku. Apa ada hubungannya denganku? Rekaman. Huo Qingyuan menyerahkan ponselnya seperti harta karun. Bibir tipisnya merekam semuanya. Kakak ipar kedua, jangan khawatir.
Bahkan jika kita diretas di masa depan, kita bisa segera mengeluarkan bukti untuk mengklarifikasi. Fungsi rekaman adalah hal yang baik, tetapi sayangnya tidak ada di zaman kuno. Yang Guifang dan Liu Chen benar-benar menerima 200.000 itu tanpa malu, dan akhirnya pergi dengan gembira. Para wanita di ruangan ini sedikit banyak memiliki pendapat tentang Yan Jingyi. Lagi pula, cepat atau lambat, para wanita kaya ini akan berinisiatif untuk memintanya. Tentu saja, kecuali Chen Yu, setelah Yang Guifang pergi, Chen Yu juga menghibur Yan Jingyi. Nyonya muda kedua, jangan sedih. Hubungan saya dengan nenek juga tidak baik sejak kecil. Ini sudah cukup, dan tidak bisa membiarkan bibimu terus menghisap darah. Li Mingfang sangat cantik, dia selalu pandai dalam menangani hubungan antar manusia, dan dia mengikutinya. Petik 2. Jangan masukkan ke dalam hati, cobalah ini, dan baru saja diterbangkan hari ini. Pesta teh tidak berakhir sampai malam. Li Mingfang awalnya ingin semua orang makan malam bersama, kali ini dengan tenang dan pertama kali menolak. Semua orang pun pergi, Yan Jingyi memanggil Chen Yu sendirian. Nyonya Chen, kita pergi bersama. Chen Yu sedikit terkejut, bukannya nyonya muda kedua. Tidak apa-apa, mobilku sama dengan mobil Nyonya Chen. Beberapa wanita kaya lainnya tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Chen Yu ini cukup hebat, jadi dia menangkap ikan besar Nyonya muda kedua. Siapa yang tidak memiliki kemampuan? Mungkin dia hanya ingin menjilat keluarga Huo. Suara beberapa orang tidak keras, tetapi Chen Yu benar-benar mendengarnya. Nyonya Chen tidak perlu memedulikan orang-orang seperti itu. Hanya dirinya sendiri yang tahu dengan jelas. Sisanya, bahkan orang tua kandungnya sendiri tidak berhak untuk menilai. Chen Yu memandang Yan Jingyi dan tiba-tiba mengagumi orang ini dari lubuk hatinya. 685 tidak akan bertemu pria bajingan. Nyonya muda kedua sedikit berbeda dari para wanita kaya yang aku kenal. Yan Jingyi menguap malas, kenapa berbeda? Aku juga tidak bisa menggambarkannya. Aku hanya merasa itu sangat unik. Nyonya Chen memiliki mata yang sangat tajam. Yan Jingyi mengeluarkan kartu magnetis yang dibuat dengan rapi. Kartu ini lebih bagus daripada yang diberikan kepada Li Mingfang sebelumnya. Kartu ini diberikan kepada Nyonya Chen, jadi Nyonya Chen dipersilakan untuk bermain di desa Heiyunku. Chen Yu melihat kartu di tangannya dan sedikit tersanjung. Dia telah menikah dengan keluarga Chen selama lebih dari setahun dan mengenal banyak wanita kaya. Dia tahu bahwa orang-orang itu cukup sopan terhadapnya, tetapi mereka justru meremehkannya. Sebelum Nyonya muda kedua datang, dua orang juga mengatakan beberapa hal buruk dan dihentikan oleh Nyonya Fu. Awalnya mereka mengira bahwa Nyonya muda kedua akan memilih untuk diam saat menghadapi makan malam seperti itu untuk pertama kalinya, tetapi tidak disangka, dia malah menghalangi orang lain. Hal yang terjadi pada nenek Nyonya muda kedua hari ini jelas tidak salah. Suami Nyonya Chen lebih tua belasan tahun darimu, kan? Chen Yu mengangguk, Wei, Ai, aku 13 tahun, Nyonya muda kedua. Aku, Chen Yu menggigit bibirnya dan berkata dengan lemah. Aku tidak merusak hubungannya dengan mantan istrinya. Mantan istrinya yang memiliki orang kepercayaan di luar negeri dan mengajukan gugatan cerai. Yan Jingyi bingung. Aku tidak bilang kau selingkuhan. Pipi Chen Yu seketika memerah, dan penampilannya yang lemah ini sama sekali tidak sebanding dengan wajahnya yang cantik. Banyak orang yang melihat kesan pertamaku dan merasa aku telah merusak pernikahan mereka. Banyak orang yang mengira Huo Xishan terlalu sedih karena menikahiku. Yan Jingyi tidak setuju. Apa yang dilakukan Nyonya Chen sekarang? Chen Yu menggelengkan kepalanya. Bawa anakmu di rumah. Saat membicarakan putranya, wajah Chen Yu perlahan tampak cerah. Anak itu baru berusia 7 bulan. Nyonya Chen punya anak tiri. Ya, ada seorang anak tiri berusia 10 tahun. Yan Jingyi menyipitkan matanya dan melihat Chen Yu. Chen Yu lembut. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di kalangan orang kaya yang mempertahankan kebaikannya. Nyonya Chen, bahkan jika Anda menikah dengan keluarga kaya dan memiliki seorang putra, Anda tetap tidak bisa kehilangan jati diri Anda. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak. Cinta adalah yang paling tidak memiliki masa simpan. Terutama pria yang sukses dalam karir semacam ini, kamu harus menjaga rasa misteriusmu dan membiarkan suamimu tahu bahwa kamu bisa hidup tanpa dia. Chen Yu benar-benar terkejut kali ini,
dan tidak ada yang pernah mengatakan ini kepadanya. Bahkan orang tuanya hanya membujuknya untuk mengurus keluarga dengan baik, dan suaminya akan menghasilkan uang. Dia hanya perlu melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Tepat pada saat itu, ponsel Yan Jingyi berdering. Ia melirik ide pengelepon. Yan Jingyi menepuk bahu Chen Yu. Petik 2. Direktur Huo mencariku, Nyonya Chen bisa datang ke desa Heiyun jika dia mencariku. Begitu masuk ke dalam mobil, Yan Jingyi mendapati Huo Qingyuan sedang menatapnya dengan bintang-bintang. Dengan sedikit jijik, dia menatap Huo Qingyuan dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Kakak ipar, aku menyadari bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Kakak ipar, apa rencanamu selanjutnya? Tolong bawa aku. Bukankah kamu mau pergi ke luar negeri untuk belajar pasca sarjana?" Huo Qingyuan melambaikan tangannya dan tersenyum menyanjung. Petik 2. Di mana ada banyak hal yang harus dipelajari di samping kakak ipar kedua. Kakak ipar, bawa aku. Setelah aku menjadi wanita kuat, aku tidak akan bertemu pria brengsek. Yan Jingyi memasang wajah dingin dan berkata tanpa basa-basi. Tidak ada hubungannya jika kamu bertemu pria bajingan dan tidak menjadi wanita kuat. Lalu apa hubungannya? IQ. Kakak ipar kedua, kamu juga menyindir aku. Selanjutnya bab 686 Huo Xishen keluar.